kelas 9, apa kabar kalian? Saya Ibu Wahab percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ya, kita sudah mengadakan libur semester walaupun masih dalam situasi pandemik, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk terus di dalam kasih karunia Tuhan. Dan walaupun hari ini pertemuan pertama kita melalui daring, tapi kita harus tetap semangat, tetap optimis bahwa semua yang terjadi adalah baik adanya, ya. Sebelum kita mulaikan pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, hari ini dalam pertemuan yang pertama kami boleh ada semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Engkau pimpin pembelajaran daring kami dari awal bahkan sampai selesainya. Roh Kudus berikan kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh mengerti apa yang kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, untuk materi kita hari ini masih ada kaitannya di semester yang lalu, tapi ini lebih terperinci lagi dengan tema, nanti kalian boleh buka di LKS kalian halaman 7. Itu dikasih judul meneladani Tuhan Yesus dalam menghargai orang lain, ya. Karena pertemuan yang pertama kita tidak terlalu banyak untuk membahas materi, tapi di sini kita akan belajar bagaimana kita sudah pernah bahas bahwa masyarakat Indonesia terkenal dengan masyarakat yang majemuk. Tahu ya majemuk? Majemuk artinya terdiri dari banyak baik suku, baik budaya, baik bahasa dan lain sebagainya, ya. Di dalam kehidupan kita tentunya kita sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Kita perlu yang namanya orang lain, sehingga Allah atau Tuhan menciptakan ibu dan kalian semua itu spesial, beda dengan makhluk ciptaan yang lain. Kita itu sangat membutuhkan yang namanya orang lain, sehingga kita harus hidup bermasyarakat. Di dalam bermasyarakat itulah ada teladan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita untuk bagaimana kita bersikap, bagaimana kita hidup bermasyarakat. Nanti kalian boleh baca di Alkitab, itu ada bacaan Alkitab Roma 1 ayat 21 sampai 22, Roma 12 ayat 14 sampai 18, Lukas 19 ayat 1 sampai 9, Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Itu nanti ada di Lukas 19 ayat 1 sampai 9 membahas tentang Zakheus, Kisah Para Rasul bagaimana mereka melayani janda dan orang miskin. Bahkan di bacaan Alkitab Roma 12 ayat 14 sampai 18 bagaimana kita harus bergaul dengan orang yang memusuhi kita, orang yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan bagaimana kita harus bermasyarakat, ya. Ringkasan materi, sikap menghargai diri sendiri dan sesama adalah modal penting yang harus dimiliki oleh setiap orang yang hidup dalam kemajemukan. Tuhan Yesus memberikan teladan sikap hidup yang menghargai sesama tanpa membeda-bedakan. Tuhan Yesus mengajarkan agar setiap orang dihargai sebagai manusia seutuhnya. Kalian gak hidup sendiri kan? Kalian pasti hidup ada orang tua, ada kakak, ada adik, dan terlebih ada tetangga. Di sekolah juga ada teman-teman, ada guru, bahkan juga ada saudara-saudara yang lain. Di dalam kita bermasyarakat, dalam kita bersosial, itu ada dua yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita juga harus menghargai diri kita sendiri terlebih dahulu, dan yang kedua menghargai sesama. Ini adalah modal yang sangat-sangat penting yang harus dimiliki dalam setiap kehidupan manusia ketika bermasyarakat atau bersosial. Di sini kita tahu bahwa di dalam dunia sekuler atau dalam dunia yang kita tahu ada banyak teladan yang kita boleh dapatkan dari orang lain tentang bagaimana sikap untuk bersosial. Tetapi di sini ada satu teladan yang sangat luar biasa yang tidak ada bandingannya. Nah, teladan yang diberikan itu gak neko-neko, arti maksudnya di sini adalah teladan yang diberikan itu sangat sempurna. Siapa itu? Ya adalah Tuhan Yesus.
Ya, Tuhan Yesus memberikan teladan sikap hidup yang menghargai sesama. Perhatikan baik-baik, tanpa membeda-bedakan. Ya, nggak membeda-bedakan. Mau cantik, mau ganteng, nggak ada beda. Mau kaya, mau miskin, nggak ada beda. Ya, mau dia orang terpandang maupun orang sederhana, nggak ada beda. Semua Tuhan Yesus lakukan sama rata. Tuhan Yesus mengajarkan agar setiap manusia dihargai sebagai manusia seutuhnya, ya, menghargai orang lain. Bagaimana kalian ingin dihargai kalau kalian tidak menghargai orang lain? Sering kita dengar istilah itu kan? Dilanjutkan bahwa dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat ada berbagai bentuk perbedaan yang kita hadapi. Ini perbedaannya ada perbedaan warna kulit, bahasa, budaya, dan suku adalah kenyataan yang harus dirayakan. Ya. Masyarakat Indonesia terkenal dengan kaya budaya, kaya bahasa, kaya suku, kaya warna kulit, ya. Negara kita Indonesia yang berdasarkan Pancasila sangat menghargai kemajemukan. Kemampuan untuk menghargai sesama merupakan karakter bangsa Indonesia. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Dengan kehadiran sesama, manusia dapat menemukan identitas diri dan tujuan hidupnya. Namun, ada juga yang menganggap kehadiran orang lain merupakan saingan atau ancaman baginya, sehingga ia melontarkan tuduhan yang memberatkan sesamanya. Seperti yang terjadi pada kehadiran tamu Lot, Kejadian 19 ayat 9. Kehadiran Tuhan Yesus yang tidak diinginkan oleh Raja Herodes karena dianggap sebagai ancaman baginya. Matius 2 ayat 16. Konsep ajaran Tuhan Yesus tentang menghargai orang lain dapat ditemukan pada pertemuan Tuhan Yesus dengan Zakheus, memberkati anak-anak, menyembuhkan banyak penyakit. Juga dari cara para murid Tuhan Yesus meneruskan dalam teladannya pada pelayanan kepada orang lain yang penuh roh dan hikmat. Ya, kita tahu bahwa di Alkitab itu ada juga ketika bersosial ada yang namanya rasa seperti disaingi. Rasa disaingi, bahkan juga dia merasa bahwa dirinya tuh ketika ada orang yang hadir, dia merasa bahwa dirinya tuh akan disaingi, bahkan bisa jadi dia ancaman. Orang yang datang ini akan menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Contohnya seperti ketika kelahiran Tuhan Yesus, Raja Herodes, dia merasa bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu akan menjadi ancaman bagi Raja Herodes, bahkan juga itu menjadi saingan bagi Raja Herodes. Sehingga kita tahu peristiwanya bagaimana Raja Herodes menyuruh para prajuritnya untuk membunuh semua bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Di dalam kehidupan kita bermasyarakat, karena nggak ada rasa iri, ada rasa seperti tersaingi, ada rasa seperti bahwa kehadiran dia tuh seperti ancaman bagiku. Ya, di sini kita belajar bagaimana teladan yang Yesus berikan untuk menghargai orang lain, bahwa nggak ada saingan. Ya, kalian kalau di sekolah, kalau lagi ujian atau lagi belajar, itu seperti bersaing memang. Tapi jangan pernah merasa kalian tersaingi. Ya, di sini yang Yesus ajarkan bahwa kita menghargai orang lain. Jangan ketika seseorang datang, seseorang misalnya ada teman baru nih datang yang bisa berpindahan, kalian merasa ada dia, nanti aku jadi tersaingi, jadi turun gitu kan. Kalian cuekin dia atau kalian jauhin dia, itu tidak baik. Tidak baik. Di sini kita belajar bagaimana Yesus memberikan teladan tentang tokoh Zakheus. Saya pernah singgung ini dalam pembelajaran materi kita yang sebelumnya. Yesus luar biasa banget di situ. Yesus luar biasa sehingga kasihnya itu yang tidak memandang Zakheus yang orang nggak dipandang ya. Zakheus memang orang kaya, tapi status sosialnya itu sangat jelek, sangat buruk. Di sini kita lihat bagaimana Yesus, dia datang untuk mengasihi Zakheus, dia datang untuk menghargai Zakheus, dia datang untuk menghampiri Zakheus, dia datang untuk menumpang di rumah Zakheus. Ya, di sini kita lihat bagaimana teladan yang Yesus berikan
Sehingga benarlah yang dikatakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Roma 12 itu nanti kalian baca Roma 12 ayat 14 sampai yang ke-18. Ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, di sini nanti kalian boleh renungkan baik-baik maksud daripada ayat ini. Dalam kehidupan kita bermasyarakat tentunya ada yang baik dan ada yang tidak senang sama kita, ada yang senang sama kita, ada yang tidak senang sama kita. Sebaik apapun kita, tetap ada yang tidak senang sama kita. Yesus memberikan teladan bahwa jahat-jahat apapun orang jangan pernah balas. Bagaimanapun perlakuan orang terhadap kita, walaupun kita sudah baik, kita sudah menolong dia, tapi dia tetap jahat kepada kita. Firman Tuhan bilang, jangan dibalas, tetapi berkati. Maksudnya di sini adalah kita mendoakan dia, mengasihi dia, sehingga hidup kita di dalam menghargai orang lain, di dalam bermasyarakat, kita akan merasakan bahwa ada kasih Tuhan dalam hati kita dan kita bagikan kepada orang lain. Ya, pembelajaran kita tentang meneladani Tuhan Yesus dalam menghargai orang lain sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di minggu yang akan datang, dan untuk tugasnya nanti di Roma 12 ayat 14 sampai yang ke 18. Coba kalian tuliskan pengalaman kalian yang pernah kalian alami, yang paling berkesan di hati kalian tentang bagaimana kehidupan kalian di bersosial atau dalam bermasyarakat. Contohnya ini, misalnya ada yang pernah dianiaya atau ada yang pernah dijelek-jelekin. Di situ pengalaman kalian bagaimana? Apakah kalian membalasnya atau kalian mengasihinya? Kalian tulis nanti di buku kalian, dan minggu depan dikumpul. Minggu depan kita ketemu lagi dalam pertemuan. Dan itu saja, dan Ibu harapkan bahwa kalian untuk semester ini harus aktif lagi dalam mengirimkan setiap tugas ya. Saya tidak akan kasih dispensasi lagi bagi anak yang tidak mengirimkan tugas, apalagi kalian mau masuk dalam kelulusan. Saya tidak akan memberikan dispensasi karena ini sangat menentukan kelulusan kalian. Oleh sebab itu mohon kerjasamanya untuk saya dan kalian, sehingga kita sama-sama boleh bekerja sama untuk pembelajaran agama pada semester ini. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa dalam bersosial akan banyak yang kita hadapi. Dalam Amsal katakan bahwa di dalam Amsal dikatakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dalam hidup bermasyarakat, ya, dalam hidup bermasyarakat kita harus melakukan dua hal, menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Dalam menghargai orang lain ada banyak hal yang akan kita terima, baik itu orang yang senang sama kita maupun orang yang tidak senang sama kita. Kita tetap harus mengasihi mereka. Oke, terima kasih. Tetap sehat, semangat, kuat. Bahkan juga jangan lupa tetap berdoa, berjaga-jaga, dan kiranya kita tetap terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.